apa kecawi alimar rajata lori pong Allah Ta'ala digaga malanda ipurioran relay na dua pasalam pamase na niya syafaat iya dua lalang inasabari na wadi tawe salama iya na ampay o kusurimon ri bapak ibu sekalian ang kataw nasa nadita Rasulullah tidak kenal tapi maka dari pong Allah Ta'ala atakku Muhammad maka dia akan masuk ke dalam surga. Angka tahu diniris sang pong Allah Ta'ala tapi maka dia nagita umatku po maka dia pong Allah Ta'ala ya umatmu Muhammad upatami surga. Dari situlah kalimat wasyarafa wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'asku maqamam mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Sebab Nabi tak akan berdiri di depan pintu masuk ke dalam surga sekaligus berbolak-balik ke neraka. Makanya mau bagi kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Situnganna ya waktu bapak ibu sekalian waktu tinro. Inilah waktu yang disunnahkan untuk tidur. Sesudah duhur sunnah hukumnya kita mengistirahatkan tubuh. Jangan menganiaya diri kata Nabi. Aja muga bawangi alim. Ya pocakarut duki di tempat tinro. Magai inilah waktu yang paling bagus untuk istirahat. Sunnah hukumnya. Imun rina asara elatu isa itu Nabi melarang, makanya makruh hukumnya. Apa si balikannya sunnah maka makruh. Tamaki masigi aji atau tatapala yolo maka itu adalah sunnah. Tapi iya ko aji adio tak tatapala yolo maka itu adalah makruh. Meloki matin rona deta jenne maka itu makruh karena yang sunnahnya adalah berwudu. Berwudu dalam keadaan telanjang itu makruh karena sunnahnya adalah menggunakan kain walaupun hanya melapisi syahwat kemaluan. Jadi sibalikannya ya sange sunnah adalah makruh. Cuma angka paham aku kowe sibalikannya sunnah adalah bid'ah. Inilah yang menjadi masalah karena bid'ah bukan hukum. Tanya hukum. Nah sebab dia hukum kita wajib, makruh, sunnah, haram dan mubah. Ya ko angka najama masyarakat. Ya ku tanangi aga dasarna. Apakah makruh? Apakah mubah? Atau dia sunnah? Ya ko makadai bid'ah ujungnya pasti neraka. Kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ia minap pangewas sallangi. Ia mini si benci-benci sallangi. Nareko kalimat ini yang dipakai. Makanya tahu penderitata dari dulu mesti kita kembali. Apapun yang dikerjakan, doa bersama itu bukan bid'ah. Zikir bersama itu bukan bid'ah. Karena Rasulullah juga melakukan. Cuma kadangkala dia tahu bukan hadis itu yang dipakai sehingga berbeda pendapat. Nasabari kadangkala nareko berbeda pendapat, dia menganggap inilah pendapat yang paling benar. Angka pesan nagurutta almarhum almaghfurlah Kiai Abdul Muin Yusuf kali si dendreng maka dadena marigaga si salah pendapat tahu berbeda pendapat tapi iyan itu nanti jadi masalah ko pendapat tami bawa ya secocok. Ini yang jadi masalah. Makanya mudah-mudahan momentum tahun baru Islam ini kita jadikan sebagai momentum untuk belajar agama, untuk memperbaiki ibadah. Nah, sebab itu pilalana agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kajian Islam itu kajian hukum-hukum. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Ada Az-Zahiri, ada Daud Az-Zahiri dan banyak. Fikih ini banyak. Ulamanya disebut fuqaha, pasti berbeda. Tidak mungkin satu paham. Magai puang Allah Ta'ala mimato mengkelorangi dia atau masih dipaham. Maka dari puang Allah Ta'ala seandainya saya ingin menjadikan satu paham, itu saya bisa. Tapi Allah tidak menginginkan. Magai walizalika halakahum mahkumimat tukuri pancaji, tidak satu paham. Jadi ya kau angkat tahu melo pasik dia sengepiki hanya satu paham maka orang itu melawan takdir Allah. Itu mustahil. Tapi nalai deceng tahu pandriteri lalan na pikir berbeda pendapat supaya masagene lalan yola.
Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siges sayolina arwanewe makunraye, baik suami istri tanpa pelapis, maka batal wudunya. Cocok ipake oko kampota. Nah, sebab pintu masuk masjid berbeda dengan pintu masuk masjidnya laki-laki dengan perempuan. Jamaahnya dikasih batasan, tempat wudunya juga pisah. Ya kosiges say angka memang itu masalah. Tapi seandainya pendapat ibawa lau Makkah, maka insya Allah dia tak haji tarewa. Laumi Makkah mak jenne tarewa. Apa ya ko pole ki ajenne kang emelo lo matawapa si leppo arone makun reye si gessa rewa si ki mak jenne insyaallah dia tak haji tarewa. Kalau pendapatnya Syafi'i mau dipakai. Kenapa Syafi'i mengatakan istri itu bukan muhrim, bukan mahram kita? Jadi dena tamat tuh. Mau mengatakan kalau ketemu si gessa olina benewe si balak kaye dena batal jenetna. Kalau Syafi'i batal, kalau tanpa pelapis. Magai, istri itu bukan mahram. Magai nasabak dua syaratnya mahram, tidak boleh dinikahi dan tidak boleh digauli. Istri dinikahi, istri digauli, sehingga dia bukan muhrim. Makanya maka dia manta Syafi'i, namo benemu kosigis sayolina si balakaina tanpa pelapis, maka wudunya batal. Jadi makna ani kana pero beneve orang lain yang dimiliki. Makanya istri itu adalah hak pakai. Kasarnya. Itu kalau fikih. Makanya berbeda tahu Pak. Ada yang mengatakan nanti ada syahwat, ada yang mengatakan nanti berhubungan badan. Istilahnya nanti ada kontak. Itu bermacam-macam. Makanya inilah keluasannya fikih. Nah, sabak lamastumun nisa, lamasa itu ada sentuhan kulit, ada sentuhan syahwat, ada sentuhan kelamin, semua bahasa Arabnya lamasa. Karena Al-Quran hanya menggunakan kalimat oh lamastumun nisa ketika bersentuhan, maka ulama berbeda pendapat. Magi makna dia contoh peluk Nabi tak ada. Aisyah mengatakan, angkan Nabi tak na tinro. Saya tidur sama Rasulullah, kemudian tengah malam saya mencari Nabi. Usappai Nabi tak digagau runtuk. Saya kemudian berputar-berputar di dalam kamar dan saya pegang kakinya Nabi mengikuti sampai kepalanya. Ternyata Nabi sujud. Agak nasang Aisyah, seandainya istri menyentuh kulit suaminya batal wudunya, maka pasti Nabi tak dapat pisau mas sampajami. Apa kata Imam Syafi'i? Aisyah tidak mengatakan Nabi sholat, cuma dia mengatakan dia sujud. Nah dia nanya mana atau sujud masam pajang. Coba, pasti mapangewangi itu. Makanya kalau pikir yang penting angkana pendapat silahkan. Pada kau maka dari puang Allah Taala 10 yaitu siaga. Angka tahu pandrita maka biasanya 10 5 tambah 5 cocok nih. Imam Malik datang 10 itu 7 tambah 3 cocok matui. Imam Abu Hanifah datang 10 itu ada 8 tambah 2 cocok matui. Karena Allah hanya bertanya 10 itu berapa. Istilahnya mana yang dibenarkan oleh Allah, ada jalan yang kita bisa tempuh. Itulah fikih. Makanya berbeda-beda. Ini penting. Makanya di NU itu sholatnya berbagai macam. Ini kalau ada rupanya. Kadang kamu riban relimana, kadang kamu ritangan, kadang kamu riasik, kadang kata Mariawa. Itulah di NU, karena dia pakai semua fikih ini, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia mayoritas pakai fikih ibadahnya Syafi'i. Nah, kalau Muhammadiyah satu paket, mulai tingkat pusat sampai ranting, itu satu cara sholatnya, bacaannya cuma satu. Kenapa? Karena dia pakai tarjih, mencari semua hadis, memilih salah satu yang paling kuat, baru itu yang dipakai. Kalau NU selama fikihnya cocok ini yang 4, silakan pilih salah satunya. Makanya paling banyak modelnya sholatnya NU. Nah ini nawadi pasalah. Nah sebab kadang-kala angkan Nabi tanah mariase liman, nah angkan Maria waliman, nama daka Nabi angkan mariase, katonang kanon ritang, katonang kana Mariawan, katonang kana lampu bawang. Saya teliti hadis, Nabi sholat di depan Baitullah itu tidak bersedekap, napa lampu miliman. Karena sholat di depan Ka'bah itu melihat Ka'bah bukan tunduk. Kadang pernah juga Nabi sholat itu agak di atas tangannya. Angkana makada ukti Madinah Nabi temas sempaja nasabak waktu cakek, kemudian dia di atas tangannya, kemudian dia rapatkan sikunya supaya tidak dingin. Ketua makada mun riban rengi nasabak dia memegang nak katani pangulu bangkuna aja natak pangewang. Ia minasalah kung imana ngijamay. Allah.
yang penting cili tajam. Sama kau Amir. Ini masalah fikih. Fuqaha sekarang banyak masalah. Termasuk bagaimana hukumnya singgah di WC masjid. Buang air kecil. Apalagi di masjid kita pinggir jalan tuh. Di jalan poros. Dari angkat atau lepang, kemudian buang air kecil di WC masjid. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu makruh hukumnya. Kalau mau selamat, berwudu sebelum meninggalkan tempat, supaya kau melakukan sunnah tanpa melakukan makruh. Itu fikih. Tapi kalau tasawuf pantangan, jangan sekali-kali singgah di WC masjid buang air kecil. Karena kenapa? Uang yang ada di masjid itu adalah sedekah. Ini jadi masalah. Makanya itu tasawufnya beda, agak berat. Singgah saja di warung, mesti iwa aja ijolok napa yanre. Ya ku yanre jolok napa iwa aja. Agak beda no kalau ki mali buah pon atau pura pianre napa jilang. Coba. Makanya hukum agama itu berbeda. Ini adab. Ya Sayyidi Mas Sofi napa makutana siaga Mas? Ini. Ulama sufi itu pantangannya satu, jangan makan sebelum jelas kau miliki. Nah sebab ia kumula babi nuandrei, ketika engkau mati jangan biasakan dirimu memasukkan benda yang tidak jelas ke dalam perutmu, karena kalau dia bukan haram maka itu membuat keruh. Hati-hati. Jadi ini fikihnya beda, tasawuf beda, fikih beda, tauhid beda. Ya kau kajian fikih maka dari ulamanya fuqaha. Kalau kajian tauhid disebut ulamanya adalah murabbi. Kalau kajian ihsan atau kajian akhlak ulamanya disebut dengan mursyid. Itu beda. Mazhabnya kalau fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi, kalau mazhabnya untuk tauhid Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah, itulah yang muncul seperti Khalwatiyah, kemudian Khalwatiyah Samam Yusufiyah, kemudian Saktari, Akhlaki, Haqqani, itu semua. Jadi masing-masing beda. Kalau tasawuf bicara adab, hakikat. Kalau bicara fikih bicara hukum, kalau tauhid bicara kalbu. Sisalah memang. Pada dokter roek, angka dokter tulang, angka dokter ahli dalam, angka dokter kulit, mak itu. Ia ko dokter kulit, na jantuk tamelo taparesa, aja lalu kalau ko dokter kulit. Dia naruntu itulah sata. Ketika kalbu kita tidak bisa khusyuk, maka jangan datang ke ulama fikih, karena dia bicara hukum. Datang ke ulama mursyid, tarekat. Karena di situ dia akan mengajarkan kita bagaimana caranya mengkoneksikan kalbu dalam berzikir. Masing-masing beda. Masa dokter watakale yang ion rima peresa mata, yang ion rima peresa jantung. Tapi ketika dalam agama, ia matuyon rima peresa jantung, ia matuyon rima peresa ibadah. Makanya ulama fikih belajar dasar-dasar hukum di situ. Cuma yero tau pandritata riolo napunai manang guru ta almarhum almaghfurlah Kiai Abdurrahman Ambodalle. Di sini masih ada murid-muridnya Guruta, barakatnya Guruta masih mengalir di sini. Tapi ingat, Guruta itu menguasai ilmu fikih, dia kuasai ilmu tauhid, dia kuasai tasawuf juga dia kuasai, sehingga hanya beliau itu yang tempat kita bisa mulai dari dalam sampai luar dia bisa tahu. Kamakiro, tapi yang makoko kak jaran nih. Angka fikih materu. Ada yang tauhid saja. Ada yang tasawuf. Tidak beda apa pendapat tasawuf siba papikir. Ulamanya hikmah juga. Narek ko malasa ki. Lagi tiga idi ko to malasa. Berobat. Iya ko malasa ki na to makbura itu perintah. Hadis. Ketika engkau sakit maka berobatlah. Iya ko to makbura dia to mitau mate. Tapi meloki sarek komang na tomadising na suku bate makasibir. Tapi ulama sufi tidak berobat kalau sakit. Magai dia pakai hadis Nabi. Sia sosiwanni mi ummaku na kenalasa si tau dosana na susu ko Allah Taala. Pertanyaannya, iya ko malasa ki meloki ka mabura? Atau meloki ilaga dosata? Kayak kena metala. Coba benturan itu padahal masing-masing hadis. Maka kena peyolo Pak Ustaz tomak murah. Makanya ulama sufi sebagian mengatakan narekomalasa komak murah maka kau tidak bersyukur.
Nasabah mestinya kau malasa kau bersyukur. Dari situlah Imamul Ghazali narekodena malasa lalanna sulangnya, maka dia menangis. Takut kalau Allah melupakan dia. Ia tonakan nailasa masamagi atau magai, maka dia sujud syukur di hadapan Allah. Nalai dia cepuang tengah muka. Coba. Oke, kami tak pakai. Niki makmur atau dek? Dari situlah ulama kita mengambil jalan tengah. Maka dia kona kena kolasa, jangan minta kesembuhan. Minta aja begini. Puang. Iya ko iya lah saya wela sa pacalang. Tak dampengi dosaku, tak pasawi lah saku. Iya ko iya lah saya wela sa pasusu dosa. Aja tak pasawi puang lah saku. Narik kode nama paci dosaku. Iya ko iya lah saya puang lah sa pacoba. Talenga asak barakan untuk moloiwi lah saya. Itu jalan tengah. Bukan tasawuf murni, bukan juga tiki murni. Kadang ini, wih magabawan ni je. Iwan ni malah satu kak, more-more sih kak. Iwan pat di situ ku. Memang ilu tahu ni lah kak, aku nak tuli masam pajamu kak. Magabawan ni je puang yang nak tuli ni nak calo. Kalau gitu, berkeluh kesah. Tapi angka Pak Buran aku yakin akan dapat dia leka. Dan sakit lutut. Ia kau masam paja sunnah subuh ki. Sesudah azan subuh. Tali pengupu alam nasrah pada rakaat pertama. Alam tarakaipa pada rakaat kedua. InsyaAllah dia akan naik pada leka. Itu obat tulang. Apa lama tu? Hafal bu? Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Alam tarakaipa rakaat kedua sesudah Fatihah. Yang kedua gunanya tu Pak Bu, Pak pelampai sungai. Pak pelampai sungai. Kalau yang terjun di politik, Pak Dalin atau Malabita, Pak Cama, Bapak anggota DPRD Kabupaten Baru, yang pejabat-pejabat publik, yang tantangan hidupnya itu besar, jabatan itu agak besar tantangannya sekarang. Apa yang dia baca? Alam nasrah pada rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Hujjatul Islam Imamul Ghazali menyampaikan salah satu hadis Nabi. Siapa yang sholat sunat subuh nabacai alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua sesudah Fatihah, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Ya kau tahu melo solangi ki insyaallah tidak akan sampai. Inilah amalan untuk selamat dari gangguan musuh. Nareko tahu dinomo. Kemudian dalam kitab Khasinatul Asrar, siapa yang membaca kuliah ayyuhal kafirun satu kali pada rakaat pertama, kul huwallahu ahad surah al-ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, padai apalanna yaitu tawe nareko masjidak kai ulawa pada rajan nalino. Yana tu makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kaya kena metalah. Pak berapa dia leka? Salama boleh gangguan na rupa tahu? Atau meloki malah pas sidak lebih marajay na rikoto masjidak ke ulawam pada raja nalino. Kaya kena metalah. Ya kota lamanangi alam nasrah rakaat pertama napa kuliah ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca li ila fi Quraisyin alam tarakai panapa kudu Allah wa katallu. Kalau mana tu? Itulah yang disebut dengan wirid salat sunat subuh. Kayaknya beda-beda. Maka itu Pak. Angka lalu tu sampai sunnah narampe elena pangulut ta Imamul Ghazali. Sampai sunnah patan rakangi monrina loroh 2 rakaat 1 salam. Nigi mas sampai sunnah patan rakangi monrina loroh berarti sholat sunnah rawatib. Tapi 2 rakaat cik diberi salam. Malampe pangupuna meter rokokna metatus sujudna patan rakaat, maka 75.000 malaikat ikut menjadi makmum di belakangnya. Maka dah kaya riasa Pak Ustaz. Ini hadis. Caranya jama peko carana. Niatnya sholat sunat sesudah sholat duhur. Tapi malampe pangupuna minimal 80 ayat. Maka dari apa nama malampe surah wapala magampang.
kulu Allahu tapakoli nga ke-50 malampe niya tu kan begitu. Ruku subhana rabbiyal azim kita baca 21 kali, jangan 3 kali. Sujud juga demikian, malampe rokokna, malampe sujudna, malampe pengupuna, maka 75 sabu malaikat macium sempajan dan dia menjadi makmum di belakang kita. Kemudian dia tambah, inilah malaikat yang setiap malam bertasbih milau adam pengengi ukuyolona pong Allah Ta'ala. Salat ini tidak sembarang. Kalau mampu lakukan tidak bisa setiap hari, cukup ambil sesudah salat Jumat 4 rakaat. Ukuro tajama ko Jumat. Ya ko detulle na mo cica misiulang. Ya ko detulle cica siulan na mo cica minasitaw. Ya ko detulle cica sitaw cica tona 10 tahun. Yang penting purai tajama cicam. Ya ko de mau patulle 10 tahun cica seumur hidup. Yang penting pernah kita lakukan. Itu sampaja sunnah. Apa angka itu sampaja sunnah yolona sampaja Jumae patan rekam. Tapi bukan setelah azan. Itu sekitar jam setengah 11 atau jam 10 kerjakan itu. 4 rakaat. 2 rakaat 1 salam. Pengupuna kulu Allahu. Agana senabita. Imamul Ghazali dalam kitab Bidayatun Nihaya. Siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum Jumat, kemudian membaca surah Al-Ikhlas setiap rakaatnya, maka orang itu tidak akan meninggal kecuali dia melihat tempatnya di dalam surga. Itu di kitab Bidayatun Nihaya. Tepan rekam sampajanna pegawai syara'iyah supaya ini imangnya pegawai syara'iyah, orang-orang yang mengurusi rumah Allah dia tamati narikoditi tonrota ke surga. Ia kumacawe ni angka malakul maut jempuki, maka Allah akan membukakan pintu, kita akan lihat di mana kita kelak berada. Ini janjinya Rasulullah kepada umatnya. Yang penting tulis jamnya patan rakang yolona sampai Jumat. Tapi waktunya sekitar jam 10 lewat kita sudah bisa kerjakan. Pengupuna setiap rakaat kulu Allahu akka 50. Rakaat pertama 50, rakaat kedua 50 salam, rakaat berikutnya 50 dan rakaat keempat 50. Pas 200 surah Al-Ikhlas. Si jawat tunah zaman. Iya narota pakai. Tapi untuk imam, saya lihat masjid kita ini bagus sekali, alhamdulillah. Kan kamu garuk pintu yolo. Ada pintu di sini ke sana. Ada. Tidak ada. Kalau di sini juga tidak ada. Tidak ada pintu tembus keluar. Tidak ada pintu tembus keluar. Wah, masalah ini masjid kalau begitu. Mesti ada pintu di depan. Itu jalur darurat untuk imam yang batal wudunya. Oh, kamu ya? Tempat wudu di belakang. Bagus. Itu yang pokok. Nah, sebab mega masjid itu dia natari pintu korok. Dan yang paling pokok, imam mestinya sholat sunnah di dalam. Karena yang di dalam itu rumahnya Rasulullah. Saya pelajari tasawuf imam sama guru tak, itu hampir 2 tahun. Makanya saya tidak mau jadi imam. Iya. Makanya orang yang sudah sekolah dokter itu hati-hati menyebut penyakit. Saya itu tidak khatam. Tapi napa sengak guru tak 20 pitu pakutana lo kui mangena aja namu aku tenangero. Cukup apa aku nulemu pajokai. Nomor CD ya ko mancaji mangitawe usahakan jangan pintu makmum yang kau lewat. Aja na pintu na makmum mola. Lewat jalur khusus. Angka matu tu pintu na imang. Ya nolamu ya tu pintu na di atas saka bacaan tu. Dikuatkan hafalannya. Nah sebab ia kota saka ibacaan imang itu angkanya ko tu matan rimon rina na alena. Pada mati itu pembatas lampu ya ko si sabu miwa na 2 sabu wa tapate pasti sepak pembatasnya. Kenapa? Karena dia tidak mampu memikul beban yang ada di belakangnya. Imam juga demikian. Maka dia gurut tak aja na pintu na makmum mola na rekomelo ko monro bacaan. Dito gaga patasak ka ibacaan imang itu ko lalan na matonola. Coba periksa masjid-masjid besar yang memang itu dibimbing langsung oleh para wali Allah kita, ulama kita, imam kita tidak lihat lewat mana. Kemudian yang kedua, imamnya aja lalu tas sampaja sunnah aku ilala masigi. Okoki bolata masampaja sunnah. Kega bolana imamnya rumah yang ditempati Rasulullah ketika dia menjadi imam pada waktu itu.
Jadi ia tu imangnya na tolaiwi posisinya Nabi ta memimpin solat, bukan menggantikan sebagai Nabi. Maka kau tinggal di rumahnya, bikinkan rumah sebagaimana rumahnya Rasulullah. Ia kokir rumah sampai sunnah aku imam pura pikama tawina pertama. Sesudah doa bersama kembali dia masuk solat sunnah di situ. Dena salai onron nama kibuai onroh khusus agar nasa gerutta. Dena mati ya timangina na rekodena si runtuk Nabi ta. Itu berkat. Kemudian yang ketiga, denawat ding imangi mak bicara ukun rona mancajimang. Denawat ding angka ada dalino na lepakan lillah ukusud jadana ketika dia duduk di situ. Magai tempat di dalam masjid satu-satunya yang disebut adalah mihrab. Unron na imang. Ia mihrab na masigi iriolo beda warna keramiknya. Biasa kok keramik putih, monri coklat itu di depan atau hitam. Biasa kalau coklat yang di belakang dia kasih warna putih di situ. Biasa anam keramik itu beda. Karena syarat mihrab memang tidak boleh bergerak. Nah patadangi tesuk jada yase. Makanya kita sekarang mihrab itu sama rata. Digagas semua keramiknya sama warnanya. Sehingga kita pakai dua lapis. Satu lapis amla, satu lapis sajadah. Karena memang mihrab itu dua anak tangga. Makanya itu syarat. Sebenarnya bukan syarat mutlak, tapi makwiro caranya ya kibua. Sehingga ya lengi ambala yawana napa ya lesuk jada ya sena. Ya ko ilepi cukup sajadahnya yang dilipat, jangan lipat yang di bawah itu karena dia tidak boleh bergerak. Kalau tauminon roy okotu imangnya milaudong maka tembus doa karena tempatnya itu yang tembus ke aras. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Coba. Itu ayat. Kemudian dua waktu pura masam pajangisa siba pura masam paja subuh. Aja nak de imangi narik kode nak baca Fatihah kasira. Cica lokko nabita ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya'i wal mursalin was syuhada'i was sholihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Wa ilal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Wa ila ummi wa abi al-Fatihah. Kemudian kirimkan Fatihah guru Al-Qur'an kita. Siapa yang mengajarkan Al-Qur'an? Ya rutak kiringan Fatihah. Kemudian setelah itu kirimkan Fatihah seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di darat dan yang di laut, yang tidak pernah berhenti bertasbih mendoakan kita yang sholat di bumi. Di dalam air itu ada wali namanya Rijalul Ma. Itu 70 wali yang sholat setiap waktu. Kemudian takiringan Fatihah ruh yang ada di Lauhul Mahfuz. Napa takiringan Fatihah aleta tapa ceneri isa na kampungnya napa kimande. Iya ko iya tu napa ki imang ya kung kay sa kampung na melo mati pasti nisa. Imam dulu itu tahu maka damelo imatian. Kenapa? Karena dia niala anakna narekode di pasawa abo. Tapi si ratu imam dale kong kecil dimamalkan. Ini ilmu ulama kita dari dulu. Saya cari di dalam hadis tidak dapat. Tapi inilah yang diajarkan para ulama-ulama kita yang tembus. Diberikan keistimewaan oleh Allah, kalbunya tembus. Dan ini yang biasa banyak orang salahkan. Makanya saya sampaikan ini dalam bentuk penjelasan hakikat, bukan fikih. Gitu. Makanya kalbu itu begitu, Pak. Banyak ulama kita yang tembus kalbunya. Urutan Kiai Abdul Rahman Ambo Dale itu luar biasa, wali Allah. Syukuruki di tabarruk. Syukur kita betul di sini. Sini sumbunya para wali itu banyak. Berutak barakatnya itu luar biasa. Yai di anak munrimaku jauh sekali. Maka dia tahu matotak si kanukuloto dia nerulet dapi tahu pandrite. Nasaba iya tahu pandrite mati ke inaman ini. Yo tidak munri degan. Karena memang matanya dijaga. Tafakur setiap waktu. Dia natu dan nareko dia nak bersalam aku nabita. Iya. Setiap melihat sesuatu dia doakan. Magi namega tahu nasilli gurut tak sana. Gurut Kiai Abdul Rahman Ambo Dale banyak mengganti nama. Karena banyak orang itu yang namanya itu tidak cocok. Enggak tahu boleh tendra apa. Lo makutan aku gurut tak. Wah, mereka kasih lo makan 5 tahun atau 5 daftar. Nah dia nang kena jaji.
tuling katoana la widi na din na may ganda padahal may gadi ko magkadigurutan ni sa muna sa lapan na wong magkadigurutan na mo magangkaw mati di mo nre magkakuya tumupake dia ganti namanya ia maturo tau nenre makka barakan gurutan makadai purane sele asan na nasa mudah-mudahan tau pemang makadai gurutan mana ka tau pemang nasa din na mungkin menre kaya na mendaftar nita na digadiku makadai gurutan ia kau toleh asamu insyaallah ternyata kembali ke rumahnya dia mendaftar barakat na padoman na gurutan itu ulama kita magai denang kana suoko timunna kecuali zikir dan penghambaan denang kana bicara balik guruta denang kana masusa papenadina atinna macawe lillana dena lepakan lillah na rekotannya sikiri salawa maka Allah mengijabah setiap ucapan dan doanya maka dia guruta ya komelo kita roai terima doamu telu mu jagai wi atimmu jagai wi matammu jagai wi timummu ya ko dena balle timummu dena majana wanawa atimmu dena mega anu makaleleang kemudian matamu tidak melihat untuk mendatangkan syahwat diterima doamu aja tamabela mak guru hukum itu tapi ia merek gini buka HPW meki mengaji gambar atau masulara pun cok masa peda ini jadi masalah ini yang berat makanya ia mau tuh pak napa ni tahu pandita ko mas sampajangi mas sampajatongang iyo po di ko mas sampajangi madar ni jaji jama-jaman ko sampajangi ya tama mana sandala ngacio mana gonci motor pura ni takabir Allahu Akbar oh kiron nak mundur sandalaku apa sandalan ni ngara ini penting kemudian kadangkala salat ini kita jadikan sebagai tujuan bukan sebagai alat padahal ia sampajangi tanya tujuan ia nang katau malay sampajanna tujuan ia pura na jama sampajanna maka dah selesai urusan tapi ia konala ya alat makanya maka dalam gurutta ia tu sampajangi nak pakakasa na paturu pong Allah Ta'ala untuk sipak bicara langsung si bawa lena ia kotalay alat cocok tapi ia kotalay tujuan tak salah kita makanya magi nabita nareko angka agaga menurus na sampajang angka agaga melo na tatakkan masampajang namanya sholat sunnah istihara angka gaga na poranu mas sampajang namanya sholat sunnah hajat apa bedanya doa dengan sholat magi itu melo dong melo ijo kan ada doa musafir kenapa dia mesti sholat sunnah musafir coba padahal ada doa musafir tuh bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah itu doa musafir melo kijokka ya mana kita baca tapi kenapa mesti ada sholat sunnah musafir atau hajat kenapa kita tidak berdoa sesudah sholat kita berdoa kenapa ada sholat sunnah hajat angka ya setoba kenapa masih ada sholat sunnah taubat ada wudu kenapa masih ada sholat sunnah wudu coba kira di sini banyak orang tidak mengambil hikmahnya iya tuh sampajangi pak alami cuma demi gaga pakak kasawat dinalengi kong Allah Ta'ala dena pakai perantara langsung tembus ke aras hanya sholat kalau doa masih bisa ditahan tapi kalau sholat itu langsung tembus makanya Nabi Tayyoli menrek memeraja sebenarnya isuroi makada iya na ala walaikum Muhammad untuk umatmu komelo langsung tembus lokoya maka sholat itu adalah tempat yang paling bagus untuk meminta cuma kadang ini pura pi mak beres salah na pemilau dong pak dongan nadi to na manasah alhamdulillah angkat ucapan mimba manasah na maut kata mak mu jago amin ini kan jadi masalah minta wa huwa qaimun yusolli fil mihrab matangangi tetto mas sempajan Nabi Zakaria uku idalan na mihrabna nangin lawlaw ripong Allah Ta'ala wa huwa qaimun yusolli dena pura mas sempajan matangangi tetto uku ilalas sempajan na mangilaw aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a ipon alinga wija-wija madeceng
Nasaba ini mi buat diterima pak dongakku. Depa nasalai sampajana belum dia tutup salatnya, turun malaikat. Annallaha yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Bayangkan ni pak kuku sampajana tenangin lau. Padahal etana non roi bolana Nabi Zakaria 50 tahun sampai rambut putih sudah muncul. Istrinya sudah berhenti haid. Tapi nitai Maryam anak makun rakun rei tanya Nabi tinggal di dalam kamar hanya sholat di dalam mihrab. Ternyata ada makanan musim panas di waktu musim dingin. Tanya waktu durian nang kadurian ngoko kamarai. Tanya waktu rambutan nang kerambutan ngoko kamarai. Aganasan Nabi Zakaria anna laki haza kulikin ruye aganasan huwa min indillah. Iya gagai langsung puluh kupong Allah Ta'ala. Iya nana pake gurut taki aja Abdurrahman abodale noktiyawana ang kangulungnya nala nana edi iciacap pukumelo irewa kurega gana tampara. Huwa min indillah nasaba ang kami matto mihrab na gurutta. Nareko okko bolata de gaga mihrabta kita termasuk orang yang rugi. Kadang WC yaki buah 50 juta. Tapi on rosi pak dua-dua pun Allah Ta'ala digaga. Meki masempaja lari lo kiro na lamarie. Angkat aku lamarie lari lo kesade na kaderai. Angkat aku dah aku kaderai lari tama kamarai. Digaga on roh khusus yunroi. Mak dalari riolo na pun Allah Ta'ala. Tapi tempat buang hajat maka bello bati maki buah sampai puluhan juta. Inilah kekurangan kita sehingga doa kadang susah diijabah. Meka tanaiki angka manamoro mihrab ko bolata. Di sini banyak santrinya Gurutta dan insya Allah kalbu beliau itu masih terkoneksi dengan Gurutta. Saya tidak lihat kamarnya Gurutta, tapi pasti kita tahu yaitu kamarnya Gurutta tak bagi dua. Sipue nonroi matinro dengan keluarganya, sipue nonroi masempaja. Itulah mihrabnya. Ya kung ka anak melo rewa na digaga na tampar lo milaw di oko Gurutta. Gana sa Gurutta tama kumita ko to na ilalim. Ya wana ang kangulongnya non maladi ya to na sikolay pa makalasi ya kunisan yung makadan kadina lengi Gurutta malapor ko si bana kadidi ang katawata law siro si de milaw ang kasinarunto dan tidak pernah habis. Salah satu karama Gurutta yang disampaikan langsung oleh guru saya sekaligus orang tua saya, orang tua angkat Gurutta Ki Haji Fathudin Sukara almarhum al-Ghafur aganasan waktu na minre maka Gurutta si bawa ka angka ka nainre maka Gurutta pura ni mali kita Gurutta kuramana ni nali romelo nali tapi ternyata nalupai istrinya katanya waktu itu pasang ambla masurangi ambla nacapu dia na parikanto Gurutta kebetulan lo bersilaturahmi dengan muridnya yang ada di Mekah yang tinggal di Mekah tudang ni Gurutta korbolana na podang ni makadang karo kita mujolo nak mupinranga cibi yalingi kita Gurutta na buka ina pamaladi o korotangana na panalik kada lo mali ambla ang kamu payalupai. Dari mana uang itu hanya disalib kita huwa min indillah itu langsung puluh kupong Allah Ta'ala kinroy na palinda liman na tau pandrita ibarak kaki ang kadina lolongan ukut magay dalee tanya untuk berpoya-poya tapi betul-betul kebutuhan pong Allah Ta'ala matomah kada urusu agama ko na ya murusu ilinom ini sebenarnya dipakai para ulama kita maka lagi mustahil tidak Maryam lagi tanya Nabi tapi itu tembus coba Mega apa tu tahu dia nama tapak karena dia tidak pahami hakikat ayat ini. Makanya upasang ipa rewa kilau bolata kilala kamar pribadita akibat ki mihrab. Luasnya itu pas seperti luasnya lubang kuburan. Untuk si dini tahu. Tarandringi macane ala ki sujadang yang paling bagus nasangi Gurutta senur kain kafan. Aliki kain kafan tataru kuryawa sebagai pelapis. Napa tatarisu jadaya se. Kailaw ko keluarga tak wija-wija tak bikin wasiat ya ko pole mate-mate ku baja sa ngadena kain kapan yang di dalam mihrab ya tumala mubukur nga de naburu kain kapan na itu tahu ku ya tunapake itu yang dipakai ulama kita. Saya belajar sama Gurutta di Aceh dan ini yang kadang hilang itu barakana luar biasa Pak. Nabi Zakaria kan degaga nakna to itu sudah ubanan, istrinya sudah berhenti haid, menopause. Dia mungkin mana makun rei menopause. Tapi ketika dia meminta di dalam mihrab, langsung turun bahwa engkau akan memiliki anak. Pusing Nabi Zakaria, teko carang. Ternyata istrinya kembali haid. Hal yang mustahil itu bisa terjadi ketika meminta di dalam mihrab. Magai,
onros sipak dua ia minato tama ko to melo masampajan melo ki mengaji melo ki masikiri melo ki tapakor pertama ki okoro aja tak bicara lino jam tangan dengan handphone jangan kasih masuk ia ko degaga jene tak aja tetam onroi talu taungia tu mak baraka itulah yang dilakukan ulama termasuk urut Kiai Haji Maimun Subair ada kamar pribadinya dia kunci ketika ke tanah suci nanti beliau meninggal baru dibuka magai itu kamar khusus kanya musalla pak mihrab selebar dengan sajadah ya ku musalla wa diun rima bere jamak ya ku mihrab tidak aki makanya onron na imangi yasangi mihrab itu tempat imam karena itu tempat doanya tembus makanya tuh kong mak biasa nasarah kalau ki di ustaz barakah na pak ustaz sama takkan tidak ini nami lodong karena tempat itu yang tembus ke aras kan mak itu itu ampai dia nawat dion rima bicara lino sitongan na ya na sujadan na imam ini yang berat ini makanya kalau kaidah tasawuf kita mau pakai agak berat tapi iya imangnya makoko mega masyara langsung matanga mancajimang oh ini yang jadi masalah mandari kak mapat di ulu ya mitai sapiri lagi ko polisi sidra memen rek jupan dan atau 5 video kalau madari getak do cilina dan mumpan ka maki ben rang apalagi imangi ini adalah sopir ke hari kemudian itu yang bahaya tanya kong kai matu 5 siara langsung ai tamparan Allahu akbar wah karena bacaannya ingin diperbaiki tapi kadang kosong isinya maka dia gurut tak telu tu kesempajan nak peringerang baca kedo ya ko makanjai peringeran na tawe ya sani khusyuk ko makanjai peringeran na rubah akhlak ya kong katau majana mas sempajan na makanjamu khusyuk na pasti berubah akhlak makanya katau makan maje tu yanu pas sempajan na makalasi berarti bacaan itu makanja dia na makanja peringeran ternyata sempajannya salah peringeran na kurang iya ko sukumui makanjamui peringeran na dia nak ada sempurna apa degaga tau mas sempaja suku peringeran na 100% namo 30 mimam madaiton maka daking kaya anu masampaja din alisi paringaran na dewa tepak kecuali tau marana masampaja tepak kada nito nang kanang ringerang tidak mungkin nasa batelu kami pedicing gerak kami pakanjaki baca melu pakanjaki paringaran itu pakanjaki tulay ke pasuku talu-talu na dia tulay tapakanjaki paringaran talupai kada sian rekan itari makanja baca madari to kita kalupa lese madari la palangnya maninanung nah makanya maka dia gurut tadi itu gak tahu suku nak angka tahu macam baca tapi dia nama macam meringerang angka tahu macam meringerat tapi dia nama kanja mana bacaan jadi aja tak dan ketimangnya dia nama kanjala ada tajawidnya ndak usah dipermasalahkan dulu ulama tasawuf mengatakan wadi jaji bacaan dia nama kanja tapi peringeran nama kanjala kan ada kisahnya tuh kayak Halil Bangkalan Pak Madura agak gara-gara engkau tahu mas sempaja Pak dikirim bolana mas sempaja kore mas sempaja mas salawa agak nasam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun salah salawat maka dia Allahumma salli ala Muhammadun tanya Muhammadin tapi dia pakai Muhammadun langsung pada aku guru tadi salah salawat nasab manakah nasab ya salah nasab mati nak tuh kada magi nasa na 30 ni ruwa atau tuliam yu baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun maka dia turut tadi gak salah itu nasa jaji nasa dia gak terih weh an rasa-rasa kaya na tuliam yu wala sikir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun wa ala ali Sayyidina Muhammadun jadi dia nagaga pi ulolongar maka dia kaya na pi nak cocok maka dia gurut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin atau Allahumma salli ala Muhammadin nasam ukiran made guru tak dia tidak bisa hafal nah curi malopi guru tak ke Khalil made rewa lo kampuna malala nguku ya na wa ya tomatoi macur kulupin igore gili guru tak kadabi iro na tomatoi salah-salangnya salawana wedena lopi lete ku ya na wa edena labu makde guru tak magai nasang embok pak guru iya aja jolo muade ko dewa pala iya maka dia guru jolo jolo Thomas Sele
Melo muka Pak Guru ko yero salawa na tapi Pak Guru to aga membaca na di mulabu. Aga nasa ya tomatoy. Iya mina ubaca Allahumma sholli ala Muhammadun wa ala Muhammadun akata lulupa no na di ulabu. Maka di guru tay rewa no yan na tumupake. Aja na mo to lagi. Iya. Magay, ternyata Allah memaafkan dia dan barakahnya ya rona baca, maka itu tembus. Kadangkala tasih dia tahu Pak, biasa-biasa mi bismillah mina baca na jaji, karena magay Allah memberikan berkah di dalamnya. Kadangkala idi ayat kursi ibaca ke 10 dia na paja tamat-tamat tawe. Sebab magay ayat kursi nami ibaca, kita tidak bersandar kepada yang punya ayat kursi. Si salah. Angka lalu parru'ya alina na tamay setan. Iya. Imam Malik paling ditakuti setan. Magay sandala nami sandala ajunna napakewe macanek ngokui lalanna kamara mandina komelo ima jenne iya miroi bawangi tau malasay ni pitang lari masuk setan. Deni ru'ya. Payuli makadang katau tama-tama ngokur melo iburay nasay de engka tugasku. Nasa we milau tulu nasi bana tu sadala aku mola itangi ro tama-tamange makana ke sadala ni mamali ya kode na susetan na pa korewa molika napa ipendre ko adenge makada sandala na mi mamali na kiringa paja ni malasa tawi yase magay Imam Malik 30 tahun na jenne na sampaja mangaribin na napake masampaja subuh mapatamba korawan ni wani ni tahu setan. Ini makanya yo pidi ya mikor ramalangin na tama namun yero pada to barum-parung tapi itu syukur na to mengaji daripada de mah HP mi materu. Nah, ini sudah 1 jam. Kemudian saya masuk sedikit ke hakikat ini. Sitonganna iya taunge iya pergantian tahunge yale asukuru kalau ri Allah Taala. Nasabah ia komelo ki madeke Pak, kita pakai udara ini sehari semalam itu 11.000 liter 10 di 10 liter udara oksigen dan nitrogen dipakai itu. Ia komelo iwaja itu 91 juta kali 30 berarti 2.730 juta. Jadi ya komelo ki wajah inyawa talalan nasi ulangnya 2.732 juta di tapas sadia. Napai wajah iya nyawai kotomelo wajah. Masa dia ni syukuruki ya. Aga ni lau ko Allah Taala nasuruh milo sujud. Ketika waktu sholat. Sinampak mion rui makasibian. Egan na waktu palawangan nasi tongan. Tapi tomatot tario lo makada. Tau rogi ya tuku ya minasang yalena masampaja ko sujud. Joka na galungan na dangkangan na tanya sampaja tau bangkero niya. Apa cek dek mi tu waktu na tu okolino. Coba keren. Makanya yang ketunasa tau pandrita iriyo lo sampajat tepat tuh. Ang kabesa tangkalinga. Jenet taluka. Ya sange sampajat tepat tuh. Suju pacapuran na sampajangi yan rimang ilaw. Melo ki titay alitay dami sampajangi dapina. Suju ki mas sampajaloro suju pacapurangi. Maka tilawi ripong Allah Ta'ala untuk jami sampajang asyara ay mati. Iya kumati ki okoro palawangan na maka namati ki sampajang. Material sampajang nasabak makdena ditta siapa yang berniat melakukan satu kebaikan purana catat ni pong Allah Ta'ala dan dia berjalan menuju ke situ. Jadi Allah langat tapole loro loko asarae namo loki galunge namo loki pasae tapi Allah langat tasitongan Allah loki ko sampajang. Maka orang yang meninggalkan satu kebaikan menuju pada kebaikan yang lain maka dinilai orang itu dijaga dalam lindungan Allah dan dia mati syahid ketika dia meninggal. Ia natunah kada gurutta namo oko ko jamamu mati sampajatok. Nariku yang pakai teh, yang tiasa sampajat tepat tuh. Yo puidi, mereka tahu salah paham. Ya sange sampajat tepat tuh cukup menacekan aja nama kuan. Selesai. Nah, dia nak sampajak, tanya sampajak sana tu. Api Jepun. Nah makir. Iya kau pangolo mi bawa tapak koro. Iya kau baca sikiri. Iya kau garakan gerak badan. Kagak tahu masa aja makanya gerak Allah. Begitu. Allahu Akbar. Napakan jaki gerakan. Tapi ya kau dega baca. Sujud rokok tau olahraga niat. Ya kau baca na bawa dega gerakan tau masih kiri itu.
narek ko paring ngerak bawa de gaga baca tau tapak koro ya tu ia ku siangkangi garakangi baca si ba paring ngerangi ia na tiasa sempajang. Maka salat itu disebut nusuk khusus. Ini penting. Makanya jalalu nanya rota tamak kada. Yang penting anak pijapun namo dewa sempajang aja lalu. Maka dia guru tak kali siden jama lalu ina. Yang penting kan kamu jamang kamu pengawang. Ina dega kamu jama tetap oleh jamu matu. Pak mana salah lemu. Ya kongka kepala desa angka laporan nama nasa kami paresa tapi aku dega laporan nama nasa langsung lai tikam. Pataruban di tamaran aja. Ya kongka tahu maka ada rutu belalin romo dega kamu lolong aku di misang isana sampajangnya maka dia guru tak kali siden repodangi. Pada tanya gapi palolong aku kena belang. Tu guru tak. Kami kata maka ada rutu belalin romo dega kamu lolong aku di misang isana sampajangnya. Maka dia guru rata-rata tahu mak bicara maki itu tahu dia na sampajang. Sapa mi poli. Enggak makir. Makanya guru tempati mau jamai nak. Napa mo pangulo ko nabita makomi kamampu aku. Ale na pamatu manganrong-anrong ko kyolo na pong Allah Taala. Betongan na ya kamu jamamu yang kamu tajam. Maka di perinsi na tomato tariolo itimbang makape tan ritimbangan ude. Ya kong kamu jamang kay taja ko di kamu jama sabara. De gagawa di mapangulong. Dari situlah kenapa Nabi kelak memberikan syafaat. Yang penting pura ijama. Ini penting. Ini ko pat tasawuf itu dia pakai itu makna yang penting. Pokoknya akad taitongan tak kali mau langa sarah pas suku-suku apa salah-salah mati itu mau jama ku mobilan akhirnya ini manike kami tolak angkat tu tolak subah minta masih Allah assalamualaikum assalamualaikum lupa dimasuk dia non masih kiri angkat tu tahu mata masih kiri jolo maka kata Allah akbar urus itu subhanallah subhanallah magai aja kamma deni tarima sampajaku ang kamu pasikiri uranongang ya ko dena ko sikiri pe ko pita pakoro ewala ya ko dega ko tapakoro namo ko misalawa elo ko nabita ya ko dega gapi ko majama kasih dampang nga pada kuru pataw na ta din na dosaku ya to na ronroy mala salamakan sehingga dena masih jamaade ang kataw pa purana mabirasa lalupa na masuk tapi memang anak macone belisi kama pita na lupa tama purana mabirasa lupa na masuk anak macone belisi itu dito gago ko di alhamdulillah pada matinya tu pak balu-balu pak kalau masam paja kita gare magi ro pak balu golai na balu tarigu to ma balu minyak goretoni ma balu polopetoni ma balu picitoni ma balu masakotoni ma balu warratoni ma tan na warra bawa na mo balu maka dai perinsi na yakotannya warra etarala minyak goreng mako mati itu pas sampajang ya ko dai ni tarima sampajako na mo sikili ko mitarima yang penting ang kamu tarima. Makanya dari situ juga prinsip fikih. Ya koroko kamu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi kamu tambai namo cicemi narik ko manasamun. Daripada subhanallah. Gaji itu mu baca. Pasilan lumital lu na dito ka manasah. Naga subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tokono namo ci di ko manasamun. Maka dai mantasapi. Ya ko ci di na den latto. Man rasa ko pagan na italo. Ya ko deni tarima ci den kamu padua. Melikolemo nama solat pamulangi kako dua kali ko santai-santai main pagan na katal lumi ko masampaja cedi di ko nyamang sa di roko tapi kay makiro idi maninon roy yami ko mangoto kilo kampon na tena maciomi aja lalo tapagan na kapitu na salay kito to makanya di hukum itu ndak usah diperdebatkan masalah begitu. Sabab meta ki suju mega dosa lega apa ya kotor rokok tak ada dosa ya kotor suju tak ada dosa ya natunang katau maka nama aja rona maringan papena dingin kotor pura mas sampaja itu memang hadis maka yalai dosana ni patada ko salekana si baulunna ya ko rokok isuju tak ada dosana pada tak ada ada dong yang perlu ditakina jadi salah satu hikmah salat ya ko pura ki maber salam na pamaringan papena dingin maka itu dosa sudah dilepaskan kama gitu ya ko pada mu purana si bawa dena hai masalah mau pa itu. Nah, hukum ya guru ngah. Yaitu ampai makanya ko tometet terroko. Pak de patuna tak den, na totokok. Ai na ka makadani anta abudallah ka annaka tarau kasiwengi pomu dilalan kasiwemu iyaki ko makadamitai. Pa illam takun tarahu narekode mule pakir pa innahu yaraka. Ya kibano makadani ta ka Allah Taala. Ukuni na megala ada rupana atau masam pajang. Angka tahu Allah Akbar. Desa karun tu pak, oko lalangnya wajo, lalangnya lo siwa. Angka masih bicu koronri masam pajang, akatal di kata derek napa cocok.
Pas kata bere pamula wacuri, maka nasi Allah, tasilak, nasi lalu namu sedih. Giling amite, tapi jamaahnya tahu. Dia nak kata bere, mama ko mami jamaah, maka babi ko sedap ku tanya pas linna. Tenawa diyalay mama kero pa. Magay, cocok ni narik ko jamaah na memang, tapi ako kataw lepak. Magay, napaki yaro menre, as-salatu mi'rajul mu'minin. Denalay yaro, Allah melihat hambanya. Wahuwa ma'akum aynama kuntum. Dia selalu berada di mana kau berada, di sisimu. Makanya wallahu akrabu min hablil warid. Lebih macawi ipong ina yaura along ni. Berarti ya kibano parang karo CCTV. Maka danai taka pong Allah Ta'ala nai taka rokok nai taka sujud. Berarti kaya yaro yakin disaksikan. Makanya dua itu tahu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Kasiwengi puamu pada komunitai. Fa illam takun tarahu nasanabita. Ya kau dia mulai pakai yaro. Seakan-akan kau melihatnya. Pakai yang kedua. Fa innahu yaraka. Naita ka apuakku. Ya naro. Magampang to. Naita ka rokok. Naita ka sujud. Magampang itu. Ya mitu maka kedo masompaja tulina pinre. Allah. Maka sebab napay malalam pinre. Ya nang kacede de na si sambu na papisaw. Padahal sitongan na. Iya sange maringerah. Kode na to maringerah. Itu ya seperingeran. Ni kata makar kaya sa maringeran. Ya sange paringerah pak. Ya nadina to maringeran. Ya na to paringeran. Ates ni gare. Ya ko tingerang ipong ya degaga sewa-sewa tingerang. Tapi ya ko tingerang sewa-sewa pasti tak dipong Allah Ta'ala. Denang kanamay tayo to. Apa si sumpungan yo ko itu. Ya ko lanya ipak kira-kira linota. Tingerang ipong. Ya ko tingerang ipak kalinota. Pasti tak dipong. Ya na to maknana. Denul ipong masih di naatan. Itu saja. Sederhana tuh, yang penting malisa irrokoe, malisa isujue, yang penting ini tuh nang kaya satu maknina, mapasi sumpung rilalang setiap gerakan supaya aja nalobang. Kira-kira ini penting. Penutup terakhir. Ini sudah 1 jam. Saya harus ke sidrap ini karena di sidrap ada pembukaan game Muharram. Saya tidak bisa tinggalkan. Sebenarnya ini pun alhamdulillah kita bersyukur bisa bersilaturahmi. Intinya begini. Angkaci di waleng. Kadangkala kita punya kalimat begini ketika ada orang meninggal, mudah-mudahan husnul khatimah. Itu sebenarnya kalimat keliru. Mestinya kita mengatakan insyaallah husnul khatimah, karena sudah pasti dia meninggal, maka kita pakai insyaallah. Narekore panamate kita berdoa mudah-mudahan dia husnul khatimah. Iya kotomo pi okolino mesti was-was. Mudah-mudahan selamat kak, mudah-mudahan dia nama jaya capak na tutungaku. Tapi ulama kita menetapkan ia komelo ko makanja capak na tutungamu telumi bawang pakanjaki batemu matu maling lori ta duwe pajajiamu indo ambokmu ia kodeto mu madorako indo ambokmu maka pasti capak nama deceng apa degaga tau pak degaga dosa langganan kemana tapi tiasa dosa langganan pura nito bakang ijamasi itu bahkan hijama sih. Rasulullah mengatakan tidaklah seorang yang beriman kecuali ada dosa yang dia terus lakukan terus menerus hingga dia tobatkan dan dia lakukan kembali. Itu hadis. Jadi aja tak ada sini na tahu kuma pacimana termasuk ustaz saya tidak. Angka mana dosa langganan na tahu. Ada saja. Tapi makna Imam Al-Ghazali komekom mita ilmu agamu piga uriwat tumun roca didim. Tidak ada yang melihatmu dan itulah asli. Ini penting. Makanya upasan atau kangiati komeki salama pakanjaki atau malit talorin do ambota. Yang kedua indo ambo yang serahkan anak nalakoridi itu mertua. Yang ketiga ibu bapak yang telah mengajarkan walaupun hanya 1 huruf kepadamu itu gurumu. Ya kau taruntui guru mengaji tak taruntui guru tawastu SD ambil dan cium tangannya kemudian minta doanya maka engkau akan berakhir dengan baik dalam kehidupanmu. Itu di kuncinya pak. Ia nangka tahu masalah si bawa guruna, pura na cairi guruna atau si lelungi guruna waktu na masih sekolah atau na cobi-cobi guruna. Lihat kehidupannya ketika dia keluar. Denul mita dece. Okotia romon. Kenapa ulama dulu dari situ selalu mengajarkan keberkahan? Sebab intinya di sini. Hukum itu monro kuncinya ya sange pak kalinon. Saya pak bu tidak pintar. Tak. Saya tidak pintar. Tersekam ya kotite raporku degaga pak itu. Ya, saya hampir tinggal di SD 7 tahun.
Di pesantren tidak bisa mengaji sampai kelas 3. Non Roma guru tanah pak kalipu. Tapi karena Pak Dongen na guru tak, saya selalu takzim ke ulama. Di mana-mana saya selalu minta doa. Dan ternyata dari situlah saya bisa tampil di sini. Mohon maaf mengatakan tadi Ustaz yang viral, itu sebenarnya tidak. Mungkin karena orang banyaknya mengambil itu sehingga terbuka seperti itu. Saya itu tidak punya tim media, Pak Bu. Digaga kadang ke tim macurika untuk merekam. Dan akun YouTube pun saya itu tidak selalu mengupload, hanya pesan-pesan orang tua yang saya biasa upload. Saya koneksikan dengan agama. Magai wingarala ada pesan guru takalisi dendre. Ketika rekamannya itu membeludak dijual oleh penjual kaset, ipodangi maka ada uang. Bagi wat dengan ke perset talo corona sabah untuk boleh kumati idi. Aga nasa guru ta, enak aja itu mau bicara. Misamoga ya sangnya dakwah. Isangnya cara apa pasti datang. Ya tomi tu niap punai ko ipau, ya ko pura ni ipau tanya ni ko punna. Aja mau atur anu pura masih datang. Komelo ko napak baraka ko ngalatala pak disengem. Dan inilah yang banyak orang tidak pakai, Pak Bu. Nah, kadang dia mengontrol. Satu kuncinya, Pak. Saya kasih tahu memang. Angga kamu tahu melo balu ya saku dengan menjual harus begini. Saya kasih tahu. Ya kong kamu lika macarama aja lalu tapodangi maka desiko. Karena pasti saya tidak datang. Pesan guru tak. Mega pacarama Pak. Napa yoli tapo maka desiko. Lau mau tu seko Pak. Maka dia guru tak. Tak dia nama baraka Pak disanang mapuak guru. Magai mu balu mani Pak disanang. Itu kuncinya. Makanya saya itu kasih tahu istri, jangan kasih tahu saya berapa. Di rumah itu ada tempat dan memang dikasih masuk di situ kalau dia bisa maka ada siaga. Siaga naling atau saya tidak pernah tahu. Maka dia guru taja muitai. Nasabak ya ko muitai, nolli ko pema pasti mu bai balisi maka ada seko tu nalik ko. Tapi ketika engkau tidak tahu, maka selamanya kau tidak akan tahu. Ada beberapa kampung yang meminta itu seko walengi biasa teh ustaz. Sepudak kada sabar ki dulu aku tu macaram. Itu yang saya pantangan betul itu. Terus kami maka dia jama-jamang yang magampa Pak maka regi. Dakwah seperti ini. Wadi jaji tamak isurugai di ustaz setamar anake pandas-rasa. Iya. Kalau saya mau berhenti ceramah kuncinya cuma satu. Handphone saya matikan, nomor saya selesaikan, pasti dia kata hubungi. Saya itu simpel sekali. Saya tidak mau sebenarnya seperti ini maka daya agama enggak. Makanya kuncinya aja lalu mau jemput aku mikir mulika macaram. Kapan kau jemput saya tidak datang. Mau podang nak maka dasai ke wali ustaz saya tidak akan berangkat. Itu kunci. Apa dia nulle Pak? Tata tulen ke belisi. Nampak macaram masih kok matu nalik kok. Iya, selalu muncul. Imam dan pegawai syara mestinya juga pakai itu. Kalau kita baca doang, aja lalu tapi tangi dia rodie Pak. Apa dia patut baca 20 sabuai. Iya. Kan begitu. Kapar yang peloi sebagai menghargai itu. Iya, mestinya dipaham. Aja terbuka maka ada sekok na lengayan supaya aja teriking. Apa ko noli kilo mak baca na di siratu sabu. Bali bola na 20 misabu. Pasti maka ko narojolo siratu. Kan begitu. Inilah beratnya menjaga keistiqomahan sebenarnya dalam dakwah. Terus kami maka nama gampang Pak. Hal ini berat. Setiap malam di sujud itu saya selalu meminta kan sepenuhnya. Nah sebaya tidi pacaramai palayang nih, peletukan nih, penyambung lidah. Itu kuncinya. Makanya ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi ada pantun bolak-balik, wallahu alam saya tidak pakai pantun. Dan jangan dilebih-lebihkan bahwa ini viral apa enggak. Saya enggak ini. Biasa-biasa saja. Terus kami kehidupan saya itu sederhana. Pak Galuh nggak makan enggak. Saya itu enggak. Kadang naik motor bolak-balik dari Sinjai naik motor ke Bulukumba naik motor. Ini barusan diantar sama ini. Saya minta istri ikut karena ini dari Kalimantan, kemudian dari Barau, kemudian ke Pulau Utara, kemudian kembali langsung kegiatan ini. Jadi saya bersyukur bisa bersilaturahmi. Tapi saya itu begitu sederhana saja. Kadang kalau naik Makassar singgah di sini sholat. Cuma biasa mereka tahu misalnya, saya pakai jaket itu waktu kuliah. Orang tidak tahu. Sering. Kadang di masjid sini pernah singgah sholat itu. Biasa orang di pinggir jalan itu kadang baring. Itulah kehidupan yang paling. Rasulullah seperti itu. Kadang baring di atas batu, kadang dia duduk bersama. Orang tidak kenal. Kehidupan seperti itu, tidak usah dibangga-banggakan, harus dijemput begini. Dakwah itu satu kuncinya. Ini penutup. Saya tidak mau, jangan sampai ilmu ini dan dakwah tidak tersampaikan hanya karena materi. Itu yang saya tidak mau. Jangan sampai. Gara-gara materi dakwah tidak tersampaikan. Kita malu kepada Rasulullah. Kita malu. Dia datang sen umatnya. Tapi kadang dia dilempar. Maka dakwah harus punya tantangan. Seperti itu. Jadi kuncinya jangan sampai dilebih-lebihkan, jangan Pak. Biasa-biasa saja. Kita manusia, mungkin di antara kita ada yang lebih mulia. Di sini ada muridnya guru tak. Saya malu sebenarnya, makanya saya malu berdiri di mimbar.
Kadang lebih senang duduk begini, karena itu juga wasiat. Luruskan kalbumu dengan kepala jamaah, supaya dia bisa menerima ilmu hikmah yang kau keluarkan. Jangan sampai kau berdiri, karena inilah sunnah sebenarnya, menyampaikan dakwah dalam keadaan duduk. Dan mimbarnya Nabi itu mimbar duduk. Makanya pengajian tudang di pesantren itu berkah ilmunya, karena tidak lurus syahwatnya dengan kepala jamaah. Itu pesan ulama kita. Apakah cawe alimah rajatan lori pun Allah Ta'ala digaga malanda ipurioran relaine dua pasalam pamase dan niya syafaat iya dua lalang ina sabari nawadi tawe salama iya natu ampai okusurimon ri bapak ibu sekalian angka tahu nasa nadita Rasulullah tidak kenal, tapi maka dari pun Allah Ta'ala atakku Muhammad, maka dia akan masuk ke dalam surga. Angka tahu diniris sanguku pun Allah Ta'ala, tapi maka dari nadita umatku pun, maka dari pun Allah Ta'ala ya umatmu Muhammad ubatami surga. Dari situlah kalimat wassarafa wa darajat aliyat rafi'ah wa ba'asku maqamam mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Sebab Nabi tak akan berdiri di depan pintu masuk ke dalam surga, sekaligus berbolak-balik ke neraka. Makanya mau kita ini adalah orang yang sangat beruntung. Situnganna ya waktu Bapak Ibu sekalian, waktu tidur. Inilah waktu yang disunnahkan untuk tidur. Sesudah duhur sunnah hukumnya kita mengistirahatkan tubuh. Jangan menganiaya diri kata Nabi. Aja mau gau bawangi alim. Ya pocak duki di tempat tidur. Magai inilah waktu yang paling bagus untuk istirahat. Sunnah hukumnya. Imun rina asara elatu isa itu Nabi melarang, makanya makruh hukumnya. Apa si balikanna sunnah maka makruh. Tamaki masigi aji atau tatapala yolo maka itu adalah sunnah. Tapi ia ko aji adio tak tatapala yolo maka itu adalah makruh. Meloki matin ronade tak jenne maka itu makruh, karena yang sunnahnya adalah berwudu. Berwudu dalam keadaan telanjang itu makruh, karena sunnahnya adalah menggunakan kain walaupun hanya melapisi syahwat, kemaluan. Jadi sibalikannya ya sangi sunnah adalah makruh. Cuma angka paham aku kowe sibalikannya sunnah adalah bid'ah. Inilah yang menjadi masalah, karena bid'ah bukan hukum. Tanya hukum. Nah sebab dia hukum kita wajib, makruh, sunnah, haram dan mubah. Ya ko angka najama masyarakat. Ya ku tanangi aga dasarna. Apakah makruh? Apakah mubah? Atau dia sunnah? Ya ko makadai bid'ah, ujungnya pasti neraka. Kullu muhdatsatun bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ia minap pengewas salengnya. Ia mini si benci-benci salengnya. Nareko kalimat ini yang dipakai. Makanya tahu penderitata dari dulu mesti kita kembali. Apapun yang dikerjakan, doa bersama itu bukan bid'ah. Zikir bersama itu bukan bid'ah. Karena Rasulullah juga melakukan. Cuma kadangkala dia tahu bukan hadis itu yang dipakai, sehingga berbeda pendapat. Nasabari kadangkala nareko berbeda pendapat, dia menganggap inilah pendapat yang paling benar. Angka pesan nagurutta almarhum almaghfurlah Kiai Abdul Muin Yusuf kali si Dendre ina marigaga si salah pendapat tahu berbeda pendapat, tapi ia itu nanti jadi masalah ko pendapat tani bawa ya secocok. Ini yang jadi masalah. Makanya mudah-mudahan momentum tahun baru Islam ini kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki ibadah. Nah, sebab itu pilalana agama ta Bapak Ibu sekalian, angka kajian Islam itu kajian hukum-hukumnya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Ada Az-Zahiri, ada Daud Az-Zahiri dan banyak. Fikih ini banyak. Ulamanya disebut fuqaha, pasti berbeda. Tidak mungkin satu paham. Magai puang Allah Ta'ala nimatto mengkelorangi dia atau masih dipaham. Maka dari puang Allah Ta'ala seandainya saya ingin menjadikan satu paham, itu saya bisa. Tapi Allah tidak menginginkan. Magai walizalika halakahum mahkumi matukuri pancaji, tidak satu paham.
Jadi ya kau angka tahu melo pasit dia sange piki hanya satu paham, maka orang itu melawan takdir Allah. Itu mustahil. Tapi nalai deceng tahu pandriteri lalan na piki berbeda pendapat supaya masagene lalan yola. Imam Asy-Syafi'i mengatakan siges say olina arwanewe makunraye, baik suami istri tanpa pelapis maka batal wudunya. Cocok ipake oko kampota. Nah sebab pintu masuk masjid berbeda dengan pintu masuk masjidnya laki-laki dengan perempuan. Jamaahnya dikasih batasan, tempat wudunya juga pisah. Ya kosiges saya angka memang itu masalah. Tapi seandainya pendapat ibawal lau Makkah, maka insya Allah dia tak haji tarewa. Lau mi Makkah mak jenne tarewa. Apa ya kau boleh ki ajin nekang ngemelo lo mata wapa silap po arwane makun dan tidak boleh digauli. Istri dinikahi, istri digauli sehingga dia bukan muhrim. Makanya maka demanta sapi namo benemu ko siges sayolina si balakaina tanpa pelapis maka wudunya batal. Jadi maka ani kana pero beneve orang lain yang dimiliki. Makanya istri itu adalah hak pakai. Ada sentuhan syahwat, ada sentuhan kelamin, semua bahasa Arabnya lama sah. Karena Al-Quran hanya menggunakan kalimat olamastumun nisa ketika bersentuhan, maka ulama beda pendapat. Magi maka dia contoh peluk nabita ada Aisyah mengatakan angkan nabita na tinro. Saya tidur sama Rasulullah, kemudian tengah malam saya mencari Nabi. Usappai Nabi tak digagaw runtuk. Saya kemudian berputar-berputar di dalam kamar dan saya pegang kakinya Nabi mengikuti sampai kepalanya. Ternyata Nabi sujud. Agak nasang Aisyah, seandainya istri menyentuh kulit suaminya batal wudunya, maka pasti Nabi tak dapat pisau mas sampajami. Apa kata Imam Syafi'i? Aisyah tidak mengatakan Nabi sholat, cuma dia mengatakan dia sujud. Nah dia nanya mana atau sujud mas sampajang. Coba pasti mapangewangi itu. Makanya kalau pikir yang penting angkana pendapat silahkan. Pada ko maka dari puang Allah Ta'ala 10 yaitu siaga. Angka tahu pandrita maka dasarnya 10 5 tambah 5 cocok nih. Imam Malik datang 10 itu 7 tambah 3 cocok matui. Imam Abu Hanifah datang 10 itu ada 8 tambah 2 cocok matui. Karena Allah hanya bertanya 10 itu berapa. Istilahnya mana yang dibenarkan oleh Allah, ada jalan yang kita bisa tempuh. Itulah fikih. Makanya berbeda-beda. Ini penting. Makanya di NU itu sholatnya berbagai macam. Ini kalau ada rupan. Kadang kamu riban relimana, kadang kamu di tangan, kadang kamu riasik, kadang kata mariawa. Itulah di NU. Karena dia pakai semua fikih ini. Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Walaupun dia mayoritas pakai fikih ibadahnya Syafi'i. Nah, kalau Muhammadiyah satu paket. Mulai ranting itu satu cara sholatnya, bacaannya cuma satu. Kenapa? Karena dia pakai tarjih. Mencari semua hadis, memilih salah satu yang paling kuat, baru itu yang dipakai. Kalau NU selama pikirnya cocok ini yang 4, silakan pilih salah satunya. Makanya paling banyak modelnya sholatnya NU. Nah ini nawadi pasalan. Nah sebab kadang-kala angkan Nabi tanah mariase limanna, angkan Maria walimanna, makdaka inabita angkan mariase, katonang kanon ritangan, katonang kana mariawang, katonang kana lampu bawang. Saya teliti hadis, Nabi sholat di depan Baitullah itu tidak bersedekap, napa lampu milimanna. Karena sholat di depan Ka'bah itu melihat Ka'bah bukan tunduk. Kadang pernah juga Nabi sholat itu agak di atas tangannya. Angkana maka ada ukti Madinah Nabi temas sempaja nasabak batu cakek, kemudian dia di atas tangannya, kemudian dia rapatkan sikunya supaya tidak dingin. Ketoma kedemun riban rengi nasabak dia memegang nak katani pangulu bangkuna aja natak pangewal. Ia mina salah ko memang ngijam Allah. Yang penting sih ditajam. Sama kau mir. Ini masalah fikih. Fuqaha sekarang banyak masalah. Termasuk bagaimana hukumnya singgah di WC masjid. Buang air kecil. Apalagi di masjid kita pinggir jalan tuh. Di jalan poros. Dari angkat atau lepang, kemudian buang air kecil di WC masjid. Imam Asy-Syafi'i mengatakan itu makruh hukumnya. Kalau mau selamat, berwudu sebelum meninggalkan tempat, supaya kau melakukan sunnah tanpa melakukan makruh. Itu fikih.
Tapi kalau tasawuf pantangan, jangan sekali-kali singgah di WC masjid buang air kecil. Karena kenapa? Uang yang ada di masjid itu adalah sedekah. Ini jadi masalah. Makanya tempat tasawuf beda, agak berat. Singgah saja di warung, mesti iwaja ijolok na payandre. Iwaja agak beda na kalau ki malay buah po na tawi pura payandre na payilaw. Coba. Makanya hukum agama itu berbeda. Ini adab. Ya Sayyidi Mas Sofi napa makutana siaga Mas? Ini. Ulama sufi itu pantangannya satu. Jangan makan sebelum jelas kau miliki. Nasabaiyakum wala babi muandrai. Ketika engkau mati jangan biasakan dirimu memasukkan benda yang tidak jelas ke dalam perutmu, karena kalau dia bukan haram maka itu membuat keruh. Hati-hati. Jadi ini fikihnya beda. Tasawuf beda, fikih beda, tauhid beda. Ya kau kajian fikih maka ada ulamanya fuqaha. Kalau kajian tauhid disebut ulamanya adalah murabbi. Kalau atau kajian akhlak ulamanya disebut dengan mursyid. Itu beda. Mazhabnya kalau fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi. Kalau mazhabnya untuk tauhid Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dan Syiah. Kemudian kalau mazhabnya tasawuf, itulah yang muncul seperti Khalwatiyah, kemudian Khalwatiyah Samam Yusufiyah, kemudian Saktari, Akhlaki, Haqqani, itu semua. Jadi masing-masing beda. Kalau tasawuf bicara adab, hakikat. Kalau bicara fikih bicara hukum. Kalau tauhid bicara kalbu. Sisalah memang. Pada dokter roek, angka dokter tulang, angka dokter ahli dalam, angka dokter kulit, mak itu. Iya ko dokter kulit, na jantuk tamelo taparesa, aja lalu kalau ko dokter kulit. Dia naruntu itulah sata. Ketika kalbu kita tidak bisa khusyuk, maka jangan datang ke ulama fikih, karena dia bicara hukum. Datang ke ulama mursyid, tarekat, karena di situ dia akan mengajarkan kita bagaimana caranya mengkoneksikan kalbu dalam berzikir. Masing-masing beda. Masa dokter watakale yang ion rima peresa mata, yang ion rima peresa jantung. Tapi ketika dalam agama, ia matuyon rima peresa jantung, ia matuyon rima peresa tasawuf. Tegere beda na pak pendapat na tasawuf isiba papikir. Ulamanya hikmah juga. Narek ko malasa ki. Agi tiga idi ko to malasa. Berobat. Iya ko malasa ki na tumakbura, itu perintah. Hadis. Ketika engkau sakit maka berobatlah. Iya ro ko tumakbura dia to mitau mate. Tapi meloki sa rekomang na tumadising na suku bate makasibir. Tapi ulama sufi tidak berobat kalau sakit. Magai dia pakai hadis Nabi. Sia sosiwanni mi ummaku na kenalasa, si tau dosana na susu ko Allah Taala. Pertanyaannya, iya ko malasa ki meloki ka mabura atau meloki ilaga dosata kayak kena metala. Coba aturan itu padahal masing-masing hadis. Maka kayak kena peyola Pak Ustaz to makbura. Makanya ulama sufi sebagian mengatakan nareko malasa ko makbura maka kau tidak bersyukur. Nasabah mestinya kau malasa kau bersyukur. Dari situlah Imamul Ghazali narekodena malasa lalana sulangnya, maka dia menangis takut kalau Allah melupakan dia. Ia tanakan nailasa masamagi atau magai, maka dia sujud syukur di hadapan Allah. Nalai dia cepuang tengah muka. Coba kayak kami tak pakai Niki makbur atau dek. Dari situlah ulama kita mengambil jalan tengah. Maka dia konakan kolasa, jangan minta kesembuhan, minta aja begini. Puang, iya ko iya lah saya bela sapacalang, tak dampengi dosaku, tak pasawi lah saku. Iya ko iya lah saya bela sapasusu dosa, aja tak pasawi puang lah sapaci dosaku. Iya ko iya lah saya puang lah sapacoba. Talenga asak barakang untuk mulai biala saya. Itu jalan tengah. Bukan tasawuf murni, bukan juga fikih murni. Kadang ini, wih, mangga bawa mula satu kak, more sih kak, empat di situ ku. Emang ilu tahu ni lah kak, ku natu 5 sampai jamu kak, mangga bawa ni puang yang natu lihat menina calo. Kalau gitu, berkeluh kesah. Sampai jas sunnah subuh ki, sesudah azan subuh.
tali pengupu alam nasrah pada rakaat pertama, alam tara kaifa pada rakaat kedua. Insyaallah dia akan naik pada lekap. Itu obat tulang. Apa lama toh? Hafal bu? Alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah. Alam tara kaifa rakaat kedua sesudah Fatihah. Yang kedua gunanya itu Pak Bu, bab pelampai sungai. Bab pelampai sungai. Kalau yang terjun di politik, Pak Dalin atau Malabita, Pak Camat, Bapak anggota DPRD Kabupaten Baru, yang pejabat-pejabat publik, yang tantangan hidupnya itu besar, jabatan. Apa yang dia baca? Alam nasrah pada rakaat pertama, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua. Hujjatul Islam Imamul Ghazali menyampaikan salah satu hadis Nabi, siapa yang sholat sunat subuh nabacai alam nasrah rakaat pertama sesudah Fatihah, li'ila fi Quraisyin pada rakaat kedua sesudah Fatihah, maka tidak ada musuhnya yang bisa mencelakai. Ya kong kata umelo solangi ki insyaallah tidak akan sampai. Inilah amalan gangguan musuh. Nareko tahu dinomo. Kemudian dalam kitab Khasinatul Asrar, siapa yang membaca kuliah ayyuhal kafirun satu kali pada rakaat pertama, kul huwallahu ahad surah al-ikhlas 3 kali pada rakaat kedua, pada apalan na yaitu tawe nareko masjidak kay ulawa pada rajan nalino. Yana tu makna hadis rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kaya ka na may tala. Paburapan dia laka. Salama pole gangguan na rupa tahu. Atau meloki malapas sidak ka lebih marajay na rikoto masjidak ka ulawam pada raja nalino. Kaya ka may tala. Ia kota lamanangi alam nasrah rakaat pertama napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kadila fi Quraisyin alam tara kaifa napa qul Allahu katalu. Talamana tu. Itulah yang disebut dengan wirid salat sunat subuh. Kayaknya beda-beda. Makom itu Pak. Angka lalu tu sampai sunnah narampe elena pangulut ta Imamul Ghazali. Sampai sunnah patan rakangi monrina loroh 2 rakaat 1 salam. Nah nigi mas sampai sunnah patan rakangi monrina loroh berarti sholat sunnah rawatib. Tapi 2 rakaat cik diberi salam malampe pangupuna meter rokokna metatus sujudna patan rakaat, maka 75.000 malaikat ikut menjadi makmum di belakangnya. Maka dah kaya riasa Pak Ustaz. Ini ada carana. Niatnya sholat sunat sesudah sholat duhur, tapi malampe pangupuna minimal 80 ayat. Maka dari apa nama lampe surah wapala magampang. Kudu Allahu tapakoli nga ke 50.